Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidurnya orang yang berpuasa di bulan Ramadan adalah pahala, apalagi yang tidak tidur. Artinya orang yang selalu berzikir kepada Allah dan membaca Quran kepada Allah, insya Allah pahalanya akan lebih besar dilipat gandakan oleh Allah. Semoga Ramadan ini menjadi Ramadan yang berkah dan penuh kemanfaatan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillah, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Dewan komentator yang saya hormati dan saya ta'zimi, dan seluruh sahabat aksi yang dimuliakan oleh Allah, Allahumma Bu, Bapak ke rahimakumullah. Hidup di dunia ini banyak sekali problematika kehidupan sehari-hari. Bahkan banyak sekali permasalahan-permasalahan yang kita hadapi di setiap harinya. Setiap orang pasti mempunyai masalah pribadi-pribadinya, betul? Begitu juga Allah. Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan rizki kepada orang itu berbeda-beda. Ada yang banyak, nyoh. Ada yang sedikit, ngikit. Ada yang pas-pasan. Kadang-kadang kalau Allah sedang memberikan rizki yang pas-pasan, kadang-kadang kebutuhan banyak sekali, kita pusing, betul? Kalau kita sudah pusing, maka pikiran akan terpojok dalam satu kata, yaitu hutang. Bu, sering hutang ya? Sama. Islam adalah agama yang mengatur segala aspek kehidupan. Hutang juga diatur dalam Islam. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 280. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamman faktubu. Hai orang yang beriman, jika kamu hutang, catatlah hutangmu. Betul? Bu, dicatat utangnya. Kenapa Allah menyuruh kita mencatat hutang? Mbok kelalen, mbok lupa. Karena kalau hutang kita lupa sampai dibawa mati, berbahaya sekali. Karena diriwayatkan dalam sebuah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak mau mensolati jenazah yang masih membawa hutang. Pengumuman. Maka dari itu Rasulullah pada saat itu mau sholat jenazah. Wahai sahabat, apakah jenazah ini mempunyai hutang? No way ya Rasul, dia tidak mempunyai hutang. Rasulullah sholat. Usolling ala hadal mayyiti, Allahu Akbar. Rasulullah sholat. Ketika ada jenazah lagi, Rasulullah mau mensolati. Rasulullah tanya kepada sahabat, ya sahabat, apa jenazah ini mempunyai hutang? Mempunyai hutang ya Rasul. Apa? Belum bayar laundry. Misal, tapi kalau Rasul ya belum ada laundryan mungkin ya, saya nggak tahu. Maka Rasulullah mensilakan pada para sahabat. Yang Rasulullah baru gelem, kon sahabat kon melu nolak. Maka sahabat langsung maju. Sudah ya Rasul, hutang jenazah ini ditanggung oleh saya.
Setelah itu Rasulullah baru mau sholat. Bahkan di desa saya juga seperti itu. Ketika mau sholat jenazah diumumkan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Telah meninggal dunia Mbak Siti Opatapi Topatona. Semoga amalnya diterima di sisi Allah. Dan apabila mempunyai hutang piutang, silakan ke keluarga Mbak Siti Opatapi Topatona. Seperti itu. Karena saking pentingnya kita menyaur hutang, betul? Karena apa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadisnya an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam nafsul mu'mini mu'allaqatun bidainin hatta tuqdo anhu. Oh, mandan susah ini hadisnya. Masih terkatung-katung nyawa seorang muslim apabila masih mempunyai hutang. Bu, mau terkatung-katung nyawanya. Maka dari itu mari kita hindari gali lubang atau hutang, karena itu akan seperti setan kredit. Wallahu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rupanya Hari selain wajah susah, hati indah, dia ini tipe cowok wahya. Apa tuh? Dari belakang wahya. wah, pas di depan ya. Apel nasi padang. Nasi padang. Bayar cash, sate padang. Sate ada, tenang gua kasih ya. Sate padang, Tos sate dulu dong, padang. biar nggak selek. Oke. Beneran Del ada sate padang? Ada. Ada dong mama. Oke. Ya, mama. Ada buat kita kan? Ada. Irfan yang beli tadi. Oh. Gus, bagaimana? Puaskah dengan pemaparan tentang utang piutang? Assalamualaikum Hari. Waalaikumsalam Gus. Tepuk tangan buat Hari ya. Hidup adalah tentang keberanian, dan yang sanggup adalah orang-orang dengan kesetiaan. Senantiasa menjadi diri sendiri, kepadanya selalu berserah kepada Ilahi Robbi. Ini luar biasa, dia berserah pada Allah ini. Apapun tantangannya, dia sanggup dan tetap menjadi dirinya sendiri. Dan segala sesuatu yang dari pengalaman itu pasti dari hati, karena terasakan sekali bahwa dia mengalami. Termasuk laundry. Termasuk laundry. Cuman hari ini Gus ada yang nggak enak dari Hari. Jangan-jangan dia kesini lari. Dia ke aksi karena lari, dikejar-kejar oleh hutang dan tidak berani pulang. Cuman pertanyaannya, apa emang kalau di Purwokerto Hari kalau baju di laundry apa nyuci sendiri? Kalau lagi hujan terus, ya sedikit ngerasa akan menjadi orang kaya lah. Apa emang orang kalau yang bajunya di laundry orang kaya? Ya enggak sih, cuman kan kalau di apa ya? Dicereng itu kan dijemur. Kadang-kadang saya kuliah itu hujan loh mah. Jadi saya kan sibuk orangnya. Jadinya pilih laundry. Ya sedikit laundry lah. Iyalah. Iya. Tapi udah dibayarkan sekarang? Alhamdulillah. Ada yang udah, ada yang belum. Iya. Alhamdulillah belum maksudnya. Aku aja lundro. Dalam kaidah tasawuf dikenal tidak mengenal jika tidak merasakan, tidak merasakan jika tidak mengalami. Dia sangat mengenal materi ini karena dia merasakannya sendiri dan pasti mengalami. Jadi memang benar Ustadz bahwa ini benar-benar dari hati. Ya cuman Gus ada yang nyangkut. Dia tadi ngomong, yang lain saya nggak komplain. Cuman satu tadi menyaur utang. Orang kita mau nyaur sate padang, ente nyaur utang. Maksudnya apa menyaur? Menyaur itu nyarutang. Bayar ya, bayar. Oh, membayar Bu, hutang. ini susah bahasa Jelasin. Indonesianya. Takutnya kan orang Jakarta nyaur utang.
Nyaur. Nyaur itu makan sahur hari. Oh iya. Kalau bahasa Bingung dia. Jakarta, kalau Orang Betawi Purwokerto bilang, paham. Kalau makan Jawa nyaur. sahur itu nyaur. Jadi nyaur bukan dengan hutang, tapi nasi padang yang Abdul beliin. Mama komentar untuk hari gimana, Mas? Baik, assalamualaikum Hari. Waalaikumsalam. Hari luar biasa. Ditantangin sama Gus Chandra. Langsung memang ini karena pengalaman itu guru yang sangat baik. Saya yakin dengan pengalaman Hari pernah berhutang, walaupun bukan laundry barangkali ya, tapi tetap menyampaikannya dengan baik. Saya berharap mudah-mudahan sampai Lebaran Hari tetap ada di aksi ini. Sukses buat Hari. Hutang-hutangnya. Ntar katanya turun dari sini mau dibayar utangnya. Insya Allah. Berarti emang kita pesan main Indosiar jangan dibeliin tiket pulang nih anak. Dan saya yakin penampilan ini pasti mengundang para penonton akan berlomba-lomba. Yang kenal dengan Hari kirim SMS ketik bayar hutang. Cuman ini ada kata-kata orang gelem. Orang gelem. Orang gelem. Orang gelem dong nggak mau. Nggak mau. Nggak mau. Nggak mau. Gelem. Nggak mau. Kirain tenggelam tadi. Tapi Mama gurih. penampilannya menarik perhatian salah satu teman Twitter kita, Badai Ska. Ke pasar membeli terasi, ke toko membeli rompi. Kalau ada Hari di aksi, ogah ganti channel TV. Tapi Hari Dan ini ada juga dari nyaknya Aisyah. Alhamdulillah terpesona dengan ceramah Ustadz Hari. Terpesona dengan ceramahnya, bukan dengan wajahnya. Dan ini banyak Denny Laka-Laka, Amin Lubis dari, ya bukan dari Purwokerto aja dukung. Termasuk nih dari Rashid Gallery lagi nonton bareng di rumah Habib Ahmad bin Abdurrahman Assegaf. Ini dukung aksi. Kemarin juga ada Dr. Sunandar Ibnu Nur kirim salam dan malah nunjukin SMS dukungannya kepada sahabat aksi sebagai infak sodakoh di bulan Ramadan. Insyaallah ya. Dan satu lagi Van, dari Taiwan, Santi Melani Santi. Assalamualaikum Ustadz, saya sahabat aksi dari Taiwan dukung Hari. Salam buat Mama Dede, Ustadz Subki dan semuanya. Ngarang pasti. Kalau gitu nambahin. Dari Taiwan dukung Hari. Oh, tepuk tangan deh untuk Hari dan juga Dewan Juri. Ri, tapi emang iya pengalaman kamu dengan utang piutang itu emang katanya kamu gali lubang tutup lubang juga. Ya seperti itulah. Karena saya jujur saja ya, dari keluarga yang alhamdulillah diberikan oleh Allah nikmat yang artinya pas-pasan. Tapi itu perlu disyukuri. Ya. Iya. Karena yang Paling kemarin enak itu hidup pas-pasan loh. Iya. Pas butuh ada, pas minta tersedia. itu dia. Wa Kemarin may yattaqillaha yaj'alahu min amrihi yusra. ya, kemarin juga ada kepala sekolahnya hadir juga mengatakan katanya sampai pada patungan untuk bayar SPP kamu ketika SMA. Ya. Sekarang kamu udah kuliah ya? Masih dirasakan juga kekurangan Ya tersebut? kekurangan tersebut ya kadang-kadang karena orang tua kan ya nggak setiap hari kerja ya. Orang Artinya tua maaf kerjanya apa? buruh Buruh? bangunan. Bapak buruh saya bangunan. Iya, bapak saya bangunan, ibu saya di rumah membuat pengrajin keset. Jadi ya serba artinya pas-pasan lah. Ketika kalau saya sedang kekurangan ya saya di SMS sama ibunya, ya sana nyelang ke temannya dulu, pinjam uang. Iya. Kalau nanti ada rezeki nanti ya disarutang seperti itu. Karena kuliah itu kan saya membawa sepeda motor, artinya tidak berjalan kaki yang jauh sih. Ya pakai sepeda motor. Tapi tinggal di rumah? Tinggalnya di pondok. Oh, di pondok. Iya, antara kampus dengan pondok kan cukup jauh jaraknya. Kalau biaya kuliahnya sendiri dari Sepeda motor siapa itu? Bapak saya. ya. Sepeda. Kalau biaya kuliahnya dari mana? Kalau biaya kuliah, alhamdulillah saya kan keterima lewat jalur SNPTN. Terus saya berbincang-bincang dengan dosen. Alhamdulillah berkah doa para guru-guru saya diberi beasiswa selama 2 tahun. Tapi
biaya beasiswa biasanya untuk biaya pendidikannya. Iya, Tapi untuk pendidikan. sehari-hari Untuk sehari-hari, untuk biaya pondok masih dari orang tua, dan biaya bensin dan lainnya masih boleh tahu biasanya bapak panggilnya? bapak Suka bapak. ngasih berapa sebulan? Ya nggak mesti, kalau ada rezeki ya kadang-kadang 200 satu bulan, 250 ya 150. Kalau lagi pulang, kalau ada sedikit ya ini nggak cekelan 50.000, 50.000 untuk satu bulan. 50.000 satu bulan. Cukupkah? Ya namanya juga ya berusaha lah mencukupkan. Tapi itu Cukup-cukupin aja ya. sebuah perjuangan ya. Sebuah perjuangan. Katanya Bapak juga. walaupun bekerja kasar istilahnya, Iya. tetap ingin anaknya menjadi seorang sarjana ke depannya. Boleh tahu bapak pendidikan terakhirnya dulunya apa? Apa? Pendidikan terakhir. Pendidikan bapak saya jujur SD. Anak lulusan SD pekerja kasar, tapi tetap cita-cita tinggi mempunyai anak seorang sarjana insya Allah ya. Insya Allah, amin. Hari kamu mau mengucapkan terima kasih kepada bapak. Iya. Sudah pernah mengucapkan secara langsung? Belum. Coba sekarang. Ngomong sekarang. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bapak? Ya. Bapak Haryanto, betul? Waalaikumsalam. Ya. Pak Haryanto, Ya. maaf mengganggu sahurnya. Ini anak Bapak Hari. Subhanallah Pak, bisa menjadi salah satu inspirasi buat kita semua ya. Coba sampaikan salam. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam. Ngapunten Pak, kulo dados anak dereng saged berbakti kali tiyang sepah kanthi sae. Kulo sagede kur mentengaken biaya saking Bapak. Kulo dereng saged bantu nopo-nopo kecuali donga. Ngapunten Bapak. Pak, Ya. Bapak selalu melihat penampilan anak Bapak ini Pak di TV. Iya benar. Bagaimana perasaan Bapak Pak? Anak seorang Ya. pekerja kasar ya? Ya. Pertama-tama saya ya senang sekali, dan saya sangat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan berkah kepada keluarga saya, sehingga anak saya Hari bisa ikut aktif di Indosiar. Dan saya juga terima kasih kepada Indosiar tentunya yang telah menyelenggarakan acara ini. Mudah-mudahan Indosiar senantiasa terus maju dan banyak digemari oleh seluruh lapisan masyarakat. Dan terima kasih juga kepada semua lapisan masyarakat yang telah peduli untuk istilahnya membantu anak saya Hari. Ya, Bapak. Hanya begitu. Bapak selalu berjuang untuk bisa melihat anak Bapak ini kuliah. Bapak tahukah Bapak ketika sambil kuliah katanya Hari juga sambil berjualan tahu, betul Hari? Betul. Bapak Betul. juga tahu? Iya betul. Irfan, titip satu pertanyaan. Apakah di rumah Hari juga lucu? Pak, Bapak. di rumah Hari suka nggak lucu kayak gini juga nggak Pak? Iya, anaknya memang dia itu selalu ceria. Iya, anaknya memang selalu ceria dia, Mas Irfan. Oh gitu. Pantesan di sini juga Hari selalu menebar senyum untuk kita ya. Iya. Iya. Lagi sedih aja senyum tuh, lihat. Mama gini Mama. Ri, Hari pernah punya itu gak pengalaman bikin Gak enak banget Abdel, gak enak. iya. Maaf ya. Ini tadi pertanyaan Irfan lucu banget.
Apakah? Apa sih Bang Abdul? Nih, Bapak tahu nggak Bapak kalau hari ini Jualan tahu. Apakah Bapak sudah tahu? Ya bapaknya mah tahu, Pan. Mari. Ipan, harusnya nanyanya begini, apakah benar? Bukan Iya. apakah tahu, kamu salah ngomong tadi. Iya. Apakah tahu? Dan dia mah tahuan dia daripada lo. Harusnya Ipan nanya, Pak, apakah benar? Itu. Ya, bisa aja bapaknya nggak tahu kalau hari jual tahu. Sotoy lu bela diri udah salah juga. Makanya pertanyaan hari jualan tahu, apakah Bapak tahu? Saya tempe. Saya tempe. Oke, tapi Ari pernah nggak Ari teringat pernah melakukan kesalahan apa gitu sama bapak terbesar sampai sekarang belum pernah minta maaf, mungkin pernah seperti itu kah? Pernah, sering. Karena saya itu bisa dibilang anak yang bandel. Kalau bapak saya itu saya dididik dari kecil itu keras. Artinya kalau bapak saya pulang kerja kok saya masih di rumah nonton TV, langsung bapak saya ke musola sana, engkau lapak mat, Artinya apa? artinya sana pergi. sana. gitu. Kesel, saat itu pasti kesel. Ya kesel, bapak saya pulang kerja kan capek, terus saya kok malah diomongin bandel. Ya udah saya ditendang. Hari-hari, kamu berapa bersaudara Hari? Berapa bersaudara? Satu mah. Sendirian? Jadi anak Sendirian. tunggal. Ih, maksudnya adik saya satu. Oh ya, Kalau ditanya dengerin dulu. berapa bersaudara? Kamu punya saudara berapa orang? Satu. Artinya berdua. Iya, Kamu yang gede yang kecil. saya yang gede. Oh, punya adik. punya. Cewek cowok. Cowok. Gini juga mirip. Ya. Parah Irfan Hakim nih. Mirip maksudnya kan ada mirip ada nggak di kakak. Maksudnya gini juga apaan? Maksudnya perawakannya gitu. Apakah juga tahu? Tapi bapak Ini nasi rames sudah. Hari ini masih terhubung sama bapak kamu. Silakan mau. Kesalahan yang pernah kamu lakukan, pernah minta maaf nggak? Salam Mama Bokeh. Heeh. Boke. Assalamualaikum Pak. Ya, Ya, Har. maturun Bapak berkah donganipun Waalaikumsalam. Bapak kula saged teng mriki saged tampil teng aksi Indosiar niki sedaya berkah dorongan saking Bapak kali Mama teng griya mriku. Mugi-mugi sedayanipun dipun paringi hasil maksud. Amin. Lan sedayanipun dipun paringi berkah manfaat. Amin. Artinya apa sih? Enggak, dia ngucapin terima kasih. Terima kasih. Atas dukungannya bisa berada di sini. sebagai orang tua. Ya. Halo? Halo. Ya, silakan Bapak. Ya. Saya dari rumah sebagai orang tua selalu mendoakan yang terbaik buat Hari. Amin. Mudah-mudahan mencapai hasil yang maksimal. Amin. Iya, Bapak. Ya. Terima kasih ya Bapak atas doa-doanya. Sekarang Hari sudah bisa berada di sini. Mudah-mudahan juga Hari bisa memberikan yang terbaik ya Betul. Pak ya. Dan bisa memuliakan keluarga ya, Iya. mengangkat derajat keluarga juga insya Allah ya. Insya Allah. Ini adalah hasil kerja keras dan juga doa dari orang tua kamu. Betul. Diniatkan seperti itu, insya Allah akan ada jalannya ya. Amin. Amin. Bapak terima kasih, maaf mengganggu sahurnya. Assalamualaikum. Ya, sama-sama. Waalaikumsalam. Boleh tepuk tangan untuk Hari dari Purwokerto. Hari sekarang boleh minta dukungan ke seluruh Indonesia, bukan cuma ke Bapak ya. Bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada seluruh masyarakat Indonesia dari Sabang sampai Merauke, khususnya daerah Cilacap, Kecamatan Kroya, dan Desa Pucung Lor, Pondok Pesantren Darussalam, Pondok Pesantren Rahman, Banser Ansor Ibnu IPPNU, SMA Ma'arif, SMA Ma'arif NU 1 Kemeranjen, Desa Kesugihan, Aliyah Ulumuddin, Universitas Purwokerto. IAIN Purwokerto,
Dan banyak sekali ya yang belum disebutin, mohon maaf. Caranya gampang, ketik aksi spasi hari, kirim ke 98-nya 4 kali untuk pengguna Telkomsel dan 97288 untuk pengguna SL dan Indosat. Terima kasih, semoga berkah manfaat. Amin. Oke, Hari Purwokerto, terima kasih Hari. Silakan Hari, ini peserta ketiga kita.